jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Ya, kalau Dian ini kan memang ikut saya nih, Pi. Udah dari sejak 10 tahun yang lalu lah dari program TV swasta. Begitu juga Sadi. Namanya siapa? Dian. Ente nggak lulus jadi mediator. Awalnya kan sering nonton di TV swasta tuh. Ini acara apaan sih? Jam 11, kalau nggak salah jam 11 ya? Kayak mau muntah gitu, tiba-tiba pening kepala, lap, hilang sadar, udah. Hilang Tahu-tahu sadar. udah. Geletak. Iya. Nah, kalau Dian sendiri nih, kapan pertama kali kemasukan Jaya Wisesa? Ente tahu nggak? Kadang tuh Aki itu suka nguji. Ya, iya itu dia. Jadi di pura-pura ramal. Mana tangan ente? Kalau kita percaya bahaya kan? Wah, bahaya, Mas. Kalau kita percaya sama Aki, ya imannya mah segini. Apalagi cuman diiming-imingin masalah dunia Ya kecil, dunia itu. Kata salah satu kelemahannya itu. Kan nebak-nebak gitu. Nebak-nebak. Cuma Berarti- makanya kan dia pakai bahasa sekarang Aki mah nebak. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah. Pada malam hari ini kami kembali menjumpai sahabat-sahabat sekalian. Yang mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keadaan tubuh yang sempurna dan paripurna sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini SDG Talk Show syukur alhamdulillah telah mengundang beberapa tamu ke studio kami. Ya, dan saya rasa tamu-tamu yang kami undang ini sudah tidak asing lagi wajah-wajahnya bagi sahabat. Sepertinya memang kurang lengkap juga kalau saya tidak didampingi oleh saudara Levi Basalamah. Yalah, sebab itu sebelum sama-sama kita berkenalan dengan tamu kita pada malam hari ini, saya akan memanggil Levi Basalamah. Vi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, Vi. Sehat, Pak Ustadz? Alhamdulillah. Duduk situ. Masya Allah. Alhamdulillah. Ente wajah makin hari makin cerah. ini. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kelihatannya rapi juga nih. Ini baju bagus juga, Pi. Rompi ini, Pak Ustadz. Masya Allah. Rompi. Oh, rompi. Oh, ini yang disebut rompi yang buat sholat itu. Iya, betul, Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi kalau kita sholat, belakang kita ketutup ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sepaha kan ini ya, panjangnya ya. Masya Kadang kan Allah. kalau pakai celana nggak sadar tuh, Pak Ustadz. Kita kalau- suka kelihatan gitu. Iya, apalagi kita pakai kaos-kaos yang ngatung. Yang pers-pers. Nah, alhamdulillah dengan rompi ini ketutup, Pak Ustadz. Tutup ya. Jadi Alhamdulillah. sholat juga bisa lebih tenang lah ya. Masya Allah, bagus rompinya, Pi. Alhamdulillah, beli di ini, Pak Ustadz, di SDG Store. SDG Store. SDG Store, alhamdulillah. Sama dong. Baik. Alhamdulillah. Tapi ini beda warna tuh. Oh, beda warna. Ada ini juga. Alhamdulillah. Lambangnya. Jadi memang SDG Store ini sudah mengeluarkan beberapa brand ya, di antaranya rompi, Alhamdulillah, alhamdulillah. terus ada juga topi ya, Topi, baju, ada baju, kaos. kaos. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa ya minimal sholat kita bisa lebih sempurna. Makanya Amin, itu ya Allah, salah amin. satu ide bagaimana kita bisa membuat sebuah rompi sholat, rosal, rompi untuk sholat. Alhamdulillah. Jadi rompi kita ini kan tingginya segini ya, panjangnya Ya, sepaha di ya, bawah, paha. ditutup. Jadi sholat kita enak lah, Alhamdulillah. bisa lebih meningkatkan kehusyuan. Memang begitu, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sholat, apalagi kalau pakai kaos. Kadang suka menggantung di sini tuh, Pak. Oke. Sholatnya di masjid, ya Allah. Iya, kesian makmumnya Masya Allah. juga ya, Masya Allah. Ini malam ini agak spesial nih, Vi. Karena kita kedatangan tamu-tamu spesial. Masya Allah. Makanya malam spesial. Tamu, Pak Ustadz. Tamu ini, buat SDG mereka nih tamu. Karena apa? SDG bisa berkembang, bisa tumbuh
dan meluas itu salah satunya karena peran mereka di SDG. Alhamdulillah. Siapakah mereka? Inilah para mediator SDG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini yang pertama, coba kenalkan diri. Mas Sumardianto. Iya, Pak. Nah, ini Bapak Sumardianto. Betul Ustaz, namanya siapa? Sumardianto. Sumardianto. Ini baru tahu ini. Betul nggak? Insyaallah. Iya, benar banget. Tuh kan betul. Bapak Masya Sumardianto. Allah, alhamdulillah. Ternyata nama aslinya itu ya? Iya. Sehat ente? Alhamdulillah sehat. Jauh ini dari Jogja, Gunung Kidul. Sengaja kita panggil ke sini untuk memeriahkan SDG Talk Show ini. Alhamdulillah. Dan ini yang tak asing lagi. Segede bedak uang. Masya Allah. Kalau kata Aki. Ya, Bapak Sabarudin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabarudin Pak Ustaz? Sabarudin. Baru Iya. tahu saya. Baru tahu juga. Masya Allah. Biasanya kan kenalnya ini Sadi Pamungkas. Iya, kirain itu nama aslinya. Inti juga orang-orang kenalnya dengan sebutan Dian Cepluk. Iya. Dian Cepluk. Itu tahu nggak muasal kenapa dia namanya jadi Dian Cepluk? Itu nanti. Hah? Tuh, ini juga nggak tahu. Nah, nanti biar disuruh Dian jawab nanti. Ya, assalamualaikum semua ya. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Oke, ini sengaja Dian dan juga Sadi diundang ke sini. Ini juga idenya itu dari sahabat-sahabat Syiar yang pengen tahu tentang suluk-beluk tentang mediumisasi. Ya, kalau Dian ini kan memang ikut saya nih, Pi. Udah dari sejak 10 tahun yang lalu lah dari program TV swasta. Begitu juga Sadi. Iya. Beberapa episode, beberapa lokasi juga hadir di program TV swasta dulunya. Makanya kita akan ada beberapa pertanyaan lah kita wawancara. Berapa pertanyaan gitu maksudnya? Buat mereka ini. Mudah-mudahan jawaban-jawabannya itu sedikit banyaknya bisa mengurangi rasa penasaran sahabat-sahabat sekalian tentang kondisi apa yang mereka semua rasakan pada saat dimediumisasi. Wah, menarik sih, Pak Ustaz. Betul. Menarik. Menarik ya? Menarik. Tapi sebelum itu kayaknya mereka kehausan, Pi. Oh, pantes diem aja Pak Ustaz. Ente mau minum apa Mas, nih? kayaknya. Terserah Bang Lewi aja, Pak. Terserah Bang Levi. Oke. Kalau ini Sadi minum apa, Di? Susu. Masya Allah. Susu, Pi. Lebih ajib nih. Bener. Susu. Ini memang Susu. kondisi Ah, seperti bener. ini kita harus menjaga imunitas Imun. kita. Daya tahan tubuh. Terutama susu. Susu. Alhamdulillah. Pak Ustaz juga mau? Saya cukup air putih saja. Alhamdulillah. Ini izin ke belakang dulu Pak Oke, Ustaz, ya. ambil Lipi. Masya Allah. Ente perjalanan ke Jakarta gimana? Alhamdulillah Lancar? lancar. Lancar ya? Cepet banget nyampainya, Pak. Cepet? Oh, nggak ada Nggak macet? seperti biasanya, iya. Oh begitu, karena mungkin di perjalanan kosong juga ya? Enggak kosong sih, busnya penuh juga sih. Bisnya penuh juga? Iya. Tapi lancar di jalan ya? Jalanan lancar. Syukur, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oke. Oke, Vi. Sudah siap belum, Vi? Siap. Wah, ini bener-bener ini Levi ini. Luar biasa ini. Susu bukan, Vi? Susu sapi. Susu sapi, Alhamdulillah. Oh bener ya, putih itu. Masya Allah. Ini yang penuh. Nanti nambah gampang. Nambah boleh. Kalau perlu pakai selang aja ya, langsung Harusnya ada selang. nanti di bawah. Iya. Masya Allah. Ayo, diminum dulu. Anda juga aus. Pak. Ente nggak minum, Pi? Mari Banyak Bang tadi Lewi. di belakang. Oh, udah Ustaz. banyak. Minum. Alhamdulillah. Ayo, bismillah. Susu ini, Mas. Iya. Bismillah. Jadi gini, Pi, kita Nambah lagi boleh? Jauh perjalanan Pak Ustaz. Kayaknya. Sepertinya. Jogja. Alhamdulillah Jogja. Heeh. Jadi kita rencananya pengen nanya ke mereka ini beberapa pertanyaan, Vi, seputar mediumisasi. Ini kan menarik ini kan. Menarik ya. Banyak. Dulu ente juga di siar komedi tentang mediumisasi juga. Ente belajar deteksi. Wah, ya. Oke, pertanyaan pertama. Ini silakan Dian Cepluk menjawab ya. Dengarkan dan simak baik-baik. Kapan pertama kali menjadi seorang mediator? Wah, belum ada yang tahu nih. Pak. Monggo dijawab. dijawab.
Alhamdulillah. Dulu waktu 10 tahun yang lalu ya, Bah, kira-kira kurang lebihnya. Itu ada datang ke rumah nyari saya. Ke rumah ente di Jogja gitu ya? Iya, Terus? namanya Pak Endar. Pak Nah, Endar. itu. Nanyain saya mana, saya lagi di rumah, pas lagi di rumah gitu. Tuh, habis itu Pak Endar nanya, Mas, saya lagi nyari mediator untuk ikut apa, Pak Ustadz Hakim Bawazir. Mediator itu apa, Mas? Nggak tahu. Iya, belum tahu saya. Belum tahu ya? Iya. Ini nanti ada liputan di stasiun TV katanya untuk jadi mediator acara itu yang malam-malam itu, misteri-misteri itu katanya gitu. Oh gitu. Iya. Mau nggak? Ya saya mau lah. Mau. Sebenarnya sebelumnya kan tahu kalau saya itu biasa jadi pawang jaranan gitu, Pak. Pawang? Iya. Pawang hujan apa ya? Pawang jaranan itu apa itu? Kuda lumping kalau di sini. Oh, makan beling? Ya enggak lah. Enggak? Cuma Seni doang? kuda lumping ya. Kalau di sini. Kalau di sana jaranan. Jaranan. Terus nanti arahnya ikut tuh ajakan Mas Endar ya? Iya, diajak ke waktu itu di Gedung Kuning ya, Pak. Oh iya, daerah Gedung Kuning. Sama beberapa orang, 12 orangan. 12 orang. Sama orang Nogosari juga. Itu ketemu sama Abah, terus dites di situ. Dites ya? Iya. Ya dia suruh cerita dulu aja. Kenapa? Seru ini. Terus pas dites gimana itu? Apa yang terjadi? Pas dites itu saya merasakan perut saya kayak mual, pusing, mual, mau muntah gitu, terus pusing, semakin lama semakin pusing gitu kan. Habis itu kayaknya ngeberhentiin itu. Berarti ya? Iya. Iya. Terus apa? Aneh ngomong apa waktu itu? Lupa. Jadi kalau yang jelek-jelek memang lupa dia. Masya Allah. Lupa. Sebab aneh ngomong begini. Gitu. Namanya siapa? Dian. Ente gak lulus jadi mediator. Masya Allah. Karena waktu aneh coba masukin itu, dia nggak ada pergerakan apa, pasif. Oh, nggak ada. Cuman gitu. goyang-goyang jatuh Iya, gitu. Karena memang Saya waktu. nahan karena mual, mau muntah, terus pusing gitu. Jadi ente belum tahu ya mediator itu apa dulunya? Belum tahu sama sekali, belum tahu. Masya Allah, dulu memang gini Pi, waktu aneh pertama liputan masuk ke Yogyakarta itu, kita kan memang tim mediator itu bukan dari orang aneh sendiri Pi. Jadi aneh mencoba untuk di tiap kota itu aneh mencari talent-talent yang memang mereka mau ikut berpartisipasi. Mereka ikut mau gabung untuk menjadi seorang mediator. Jadi badannya itu dijadikan sebagai media komunikasi antara manusia dengan jin gitu. Jadi perlu media lah. Nah, orang yang menjadi media itulah yang disebut mediator. Nah, pada waktu itu memang kita kan mencoba nyari lokasi di Jogja, nemuinlah Mas Endar sebagai tokoh Jogja lah, orang yang paham betul lah tentang apa spot-spot wisata, tempat-tempat yang memang Tempat yang buat spotnya bagus lah gitu. tempat bagus yang bernuansa mistik ini dia paham. Terus Anda juga bilang sekalian lah cariin mediator, calon-calon mediator gitu loh. Anda bilang dia nanya berapa perlunya, ya minimal 10 orang karena waktu itu kalau nggak salah kita liputan tuh ada di 4 lokasi. 4 lokasi maksudnya. Terus waktu itu datang di atas 10 lah, kemungkinan 12 orang. Nah 12 orang itu sebelum kita liputan, besok malamnya itu kita cuman aneh ngetes mereka. Pengen tahu energinya, ada yang cepat, ada yang lambat, ini segala macam, ada pengenalan lah energi. Tiba-tiba muncullah dia, cuk.
Mas Dian. Nggak masuk. Masya Allah. Makanya bilang, ente nggak bisa jadi mediator. Mohon maaf. Masya Allah. Iya, waktu itu kan. Terus dia tetap maksa. Ustaz saya pengen bantuin lah. Walaupun saya nggak jadi mediator, ya udah kalau mau masuk tim, ente jagain mediator aja. Oh, awalnya jagain dulu kayak. Iya. Alhamdulillah. Makanya waktu liputan aneh pertama kali di Jogja itu kalau nggak salah Sendang Sari ya. Iya, Sendang Sari, Nogosari. No, di daerah Nogosari. Dia nggak ada, nggak jadi mediator. Nggak lulus. Dia cuma jagain aja. Masya Allah. Oh, jagain ini kayak Yang lari-lari ya. Lari. Terus yang kedua di Gua Nogo. Iya, Ya kan? Ente juga enggak waktu itu ya? Enggak, cuma jagain aja. Nah, jagain aja dia. Masya Allah. Gitu. Cuman memang karena dia keinginannya kuat, nah waktu itu ada pengetesan lanjutan karena kita kekurangan mediator. Waktu itu lokasi di bengkel. Iya, itu sebelum ini apa? Setelah kena tonjok dari mediator lain di liputan Sendang Beji. Oh iya. Ada satu lokasi Sendang Beji itu dia kan tugasnya jagain mediator nih. Iya, ada mediator kesurupan lari nabrak dia. Masya Allah. Ditabrak sama mediator. Malah kejang-kejang. Aneh juga, aneh juga ngeri. Aneh kira kenapa nih anak orang kok jadi kejang-kejang begini. Pas aneh lihat emang nyetromnya wah katanya aneh ngeliat. Wah ini bisa jadi mediator. Nah pas besok ada kita coba ngerekrut beberapa orang untuk dijadikan mediator, dia kan ikut lagi nih, memang setia nih. Aneh ada di mana ikut terus dia. Semangat Ustaz. Ane tes, Yan coba sini ente ane tes. Kebetulan juga tempat pengetesannya itu agak sedikit berbeda, agak angker lah tempatnya itu di sebuah bengkel. Akhirnya dia ane tes. Begitu tes, guling-guling baru, wing. Salto. Iya, dia bilang, wah ini bener ini orang. Baru selanjutnya kalau nggak salah di lokasi Brawijaya gitu, dia jadi mediator pertama, udah ganasnya, luar biasa itu, langsung terbuka semua jalur-jalur. Alhamdulillah. Jadi begitu ya ente ya? Iya, namanya begitu. Waktu pertama menjadi mediator, Masya Allah luar biasa. Kalau Sadi sendiri gimana Di? Kapan nih ente pertama kali menjadi seorang mediator? Pertama kali mediator, kalau nggak salah tahun 2009. 2009? 2009. Itu berapa belas tahun yang lalu? 12? Itu di Cimande. Oh iya, kalau nggak salah Cimande, Desa Cilutung. Oh, Desa Cilutung. Kita ngungkap apa sih dulu waktu itu? Ngungkap Bajamrong. Bajamrong ya? Bajamrong. Cilutung. Cilutung. Oh, ente yang kemasukan monyet itu waktu itu ya? Iya. Lutung. Itu jangan ketawa. Cilutung. Sian dia. Monyet yang masuk. Iya. Nanti diketawain lagi nanti. Jadi di Cimande pertama kali ente jadi mediator ya dia? Di Cimande. Waktu itu emang kita ngungkap Jamrong ya? Bajamrong, desa yang hilang. Desa yang hilang. Cilutung itu Cilutung. Ya? Yang ada sosok besar itu ya? Dapat kujang tuh. Oh iya benar, ada pusaka kujang. kujang waktu itu dapat, Masya Allah. Kujang maksudnya. Oke, berarti itu kejadiannya cukup lama juga, 12 tahun. Iya, 2009 kalau nggak salah, 2009. Masya Allah. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya nih, buat Sadi sendiri nih, apa yang membuat Sadi ingin menjadi seorang mediator pada waktu itu? Monggo dijawab. Awalnya kan sering nonton di TV swasta tuh. Ini acara apaan sih? Jam 11, kalau nggak salah jam 11 ya? Jam 11 apa setengah 12? Jam 11 ya, kalau nggak salah. Sering nonton, ini apaan sih? Kok orang jijingkrakan? Penasaran nih. Besokannya ketemu Pak Ustadz. Ustadz, pengen nyoba dong jadi mediator. Emang ente bisa? Nggak tahu. Coba sini, dites di rumah. Tesnya di rumah. Yang masuk 2 makhluk langsung. Masya Allah. Aneh ingat. Rumahnya angker berarti tuh. Ada 2 makhluk masuk. Gini Ustaz. Kebun kali. Sebelahnya ada pohon mangga. Ada pohon mangga gede. Nah kan? Yang satu gagu. Yang satu kalau nggak salah inget tuh Jawara situ kata. Udah besokannya lulus. Lulus langsung. Cuman karena kerja
Jadi cuman sewaktu-waktu aja ikut. Nggak ikut sampai kemana-mana. Kalau nggak salah cuman ada 9 lokasi ya. 9 ya? 9 ya kalau nggak salah. Iya, Cimande, terus Rangga Gading, Kalijodo, oh iya Kalijodo, Pitung. Bener. Manggarai jangan disebut. Oh Manggarai, bener ya, yang jadi anak kecil. Masya Allah, iya. Oh badan gede, jadi anak kecil. Gimana? Nah makanya susah kan itu dipikirin. Nah kalau Mas Dian sendiri nih, ada nggak sih memang keinginan untuk menjadi mediator atau pada waktu itu memang cuma sekedar mengisi waktu kosong aja gitu? Sebenarnya saya dulu ya karena nggak tahu ya apa itu mediator gitu aja. Terus setelah dites sama Abah, terus ikut setiap liputan ikut, terus penasaran juga, pengen ikut terus. Pengen gitu. tahu ya rasanya gimana sih dimasukin sama makhluk gitu, iya pengen tahu ya. Iya pengen tahu. Masya Penasaran Allah. yang tinggi, Bos. Iya penasaran yang tinggi. Terus Adi nih, kesan pertama kali setelah menjadi seorang mediator atau badannya dirasuki oleh makhluk-makhluk astral atau makhluk-makhluk jin itu gimana kesan pertama kalinya? Kesannya pas mulai mediumisasi ada apa namanya? Antara sadar sama enggak. Apa namanya? Jadi kita bisa tahu tapi nggak bisa ngontrol. Nggak bisa ngontrol. Antara sadar dan tidak. Gremeng-gremeng gitu maksudnya. Iya, jadi Awal-awalnya di panca inderanya masih bisa merasakan, tetapi untuk mengendalikan dia nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kehilangan pengendali diri. Pengendali ya nggak bisa. Tapi masih dengar samar-samar, masih dengar, melihat, masih memang biasa seperti itu yang dialami para mediator. Ente juga gimana kesannya tuh waktu pertama kali ente diminumisasi itu di pas kita liputan itu? Pas liputan murni mediumisasi ya Pak? Murni ente malah ya? Enggak. Sadar Enggak gitu? kayak ditembak gitu atau masuk sendiri gitu. Pertama kali di mana ya di mediumisasi? Oh iya di sini. Ismoyo Jati kayaknya ya. Oh Ismoyo Jati. Apa petilasan. Oke, benar-benar. Iya. Saat itu ya tadi mual, mules, terus kayak mau muntah gitu, tiba-tiba pening kepala, lap, hilang sadar, udah. Hilang Tahu-tahu sadar. udah. Geletak. Iya. Udah badan udah lemas. Ya, tidur pulas Jadi- kali. Iya, udah Nggak terkapar. ngerasain apa-apa, tahu-tahu udah ngeletak gitu aja. Jadi memang apa ya, proses mediumisasi memang kadang kita menutup alam bawah sadar, itulah yang dialami oleh Dian. Alam bawah alam sadar itu tertutup, jadi dia nggak merasakan Nggak sadar apapun. gitu maksudnya. Yang kedua, alam sadarnya itu terbuka, gitu. Iya. Itu yang dirasakan Sadi, tapi tetap dia nggak bisa mengendalikan mengontrolkan diri, begitu. Itu yang mereka rasakan. awal-awal. Tapi ente mau jadi mediator nggak? Kenapa Pak Sat? Ente mau jadi mediator? Jadi mediator Pak Sat? Nah, Belum kayaknya Pak Sat. belum ya? Iya. Kenapa ente nggak mau jadi mediator? Belum aja Pak Sat. Belum ya? Anda juga nggak nyaranin dan nggak minta ini. Karena ini nggak pantas jadi Iya, mediator. Pi. jangan. Nggak pantas. Jadi nggak serem jadi. Hah? Bukan jadi nggak serem. Aneh kesian anak-anak kecil jadi trauma. Nggak ada ente. Iya itu doang. Makanya kalau bisa udah ente bawain anak ini Siap, aja. siap. Jangan jadi mediator. Jangan. Iya udah. Takut ente anak kecil kan takut lagi nangis nanti. Ada culik. Enggak, Pi, memang mediator itu punya karakter sendiri lah. Anda juga ngelihat kalau ada orang, Pak Hakim saya pengen jadi mediator, Anda lihat juga kalau memang badannya itu bersih, nggak pernah kerasukan, dan ini Anda bilang, mendingan nggak usah lah. Alhamdulillah. Tetapi kalau ada pernah kasus-kasus tertentu, misalnya dia pernah kerasukan, pernah ini, ya boleh lah sambil kita perbaiki. Jadi memang nggak boleh sembarangan Pak Sat. Nggak boleh sembarangan. Masya Allah. Karena bahaya. Dari beberapa kasus yang menjadi aneh yang tanganin itu, ada beberapa yang akhirnya menjadi lebih parah ketika setelah mediumisasi. Bahkan ada yang begitu dimasukin dia nggak keluar-keluar.
atau makhluk. Iya, nggak keluar-keluar. Betah di Pak Ustadz. Iya, karena apa? Yang masukin juga nggak paham tentang Wow. ngeluarin masukin makhluk gitu loh. Akhirnya bersemayam terus, bahkan nggak sedikit juga yang menemui ajal. Ya Allah. Makanya hal-hal seperti ini Harus jangan dihindarkan. sekali-sekali ya dianggap satu main-main, senang-senang. Nah, ini bahaya. Bahaya. Malah pernah ada kasusnya itu seperti tercekik. Jadi begitu dimasukin dia tertahan di lehernya itu tercekik. Masya Allah. Bahkan nggak meninggal, alhamdulillah sempat tertolong itu. Setelah setengah jam dia ngerasain penderitaan seperti itu. Susah nafas. Susah napas, napasnya juga bunyi jadi kayak ke ini. Jadi itu makhluk antara leher dengan badan. Ada kasus seperti itu, bukan nggak ada gitu. Ini memang nggak boleh Nah, sembarangan. nggak boleh sembarangan. Dan nggak boleh juga kita lakukan dengan bebas lah gitu. Jadi gitu. Cobaan. Coba-coba itu nggak boleh itu, masya Allah. Masya Allah. Pertanyaan Selanjutnya. Oke. Adakah efek samping yang Dian rasakan setelah menjadi mediator pada waktu itu? Untuk Efek efek samping sih, kalau saya beda-beda Pak. Apa tuh? Beda-bedanya. Lokasi kadang beda gitu ya. Oh, jadi tiap lokasi itu memiliki efek yang berbeda-beda? Iya. Seperti contohnya apa nih? Contohnya waktu di Surabaya. Surabaya. Lokasi apa itu Surabaya? Kasih apa ya? Yang lapangan tenis? Iya, yang Oh. lapangan tenis itu. Oh. Itu beda sama yang di Banyuwangi. Oh. Iya. Cungking ya. Iya. Bedanya di mana itu perbedaannya? Kalau di Surabaya itu nggak berasa banget. Apanya itu? Kan biasanya kan Capek gitu. dia tuh nggak capek sama sekali. Gitu. Terus kalau di Nggak capek. iya, kalau di Banyuwangi itu yang di makam Cungking itu lemes, Lemes ya? terus kayak nggak ada tenaga sama sekali. Nggak ada tenaga. Iya. Padahal kan yang di Surabaya kalau nggak salah kemasukan Wanarayuda. Siluman monyet itu malah kan. nggak ini. Yang loncat-loncat ini. Malah nggak capek. Enggak sama sekali, Kak. Di Cungking itu memang Jaya Wisesa yang Oh, masuk. iya, Kak. Tapi ngomong-ngomong tamu kita adik kakak ini. Adik Kakak ini baru ngeh. Yang satu Jaya Wisesa, yang satu Jaya Dharma. reunian Pak Ustadz. Ini baru ngeh. Bener juga ini. Jauh. Apa sih bisik-bisik? Baru ngeh nggak? Aneh nggak? Ini adik kakak yang kita undang. Hah? Adik kakak. Masya Allah. Yang lain pada nggak bisa ternyata berdua Iya, doang iya. acara khusus. Pantesan tadi pas waktu baru datang nih. Sadi kok cium tangan kesedihan. Masya Allah. Aneh nggak ngeh. Nggak tahu Sebagai kakak. adik bertemu dengan kakaknya. Nah itu mungkin. Masya Allah. Ini kurang eyang lau doang ini. Iya kayak yang lalu. Kurang eyang lau ini. Masya Allah. Oh gitu ya. Jadi waktu di Banyuwangi malah ente terasa capek. Iya, Kak. Apa mungkin nggak karena yang dimasuki itu sosoknya Rahyang Mungkin aja Pak ya Ustadz. yang energinya itu memang cukup besar. Bisa jadi Bisa sih. jadi Pak Ustadz. Bisa jadi. Iya ya mungkin ya. Mungkin. Nah, kalau Sadi sendiri apa nih? Kalau Dian ini kan lebih banyak bercerita efek samping itu terhadap fisik yang dirasakan setelah menjadi seorang mediator atau setelah dimediumisasi. Kalau Sadi sendiri apa nih? Ada efek samping nggak setelah menjadi mediator? Efek samping misalnya kok jadi melamun, jadi kagetan atau dari hal-hal yang negatif lah gitu. Kalau efek samping ngelamun, kagetan enggak sih, biasa. Cuman kalau selesai mediumisasi, kalau yang dulu di TV swasta, itu anehnya habis di medium malah seger, Oh malah kayak habis tidur. bangun Kayak orang habis gitu. tidur. Masya Allah. seger. Kalau sekarang Sama, malah seger ya? malah Tambah seger. Efek samping bagus juga. Ajib Pak Ustadz. Jadi kode ngantuk di kantor medium aja, biar hilang ngantuknya.
Berantakan semua. Jadi pas pulang nyampe rumah, bukannya ngantuk, malah seger. Nggak bisa tidur. Giliran besok ngantornya baru tidur. Oh, berasa gitu Bang? Iya. Masya Allah. Tapi efek sehari-hari mah enggak ya? Ente juga ada nggak efek sehari-hari? Jadi suka melamun, gampang kerasukan gitu? Alhamdulillah nggak ada apa. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Cuman kalau Sadi ada efek samping. Nah, Badannya makin gede. masa pertumbuhan mungkin ya. Efek sampingnya. Oh, itu. Dulu nggak terlalu gemuk kayak gini dulu. Jadi efeknya ke samping. tubuh ke samping, maksud. Makanya ditutupin. Bukan efek atas. Makanya ditutupin. Biar enak dipandangnya, tutupin makanya. Oh, tutup. Kira omongan Pak Ustadz ini. Kenapa itu? Kayak adik bertemu kakaknya kayak bangsa diem aja ketemu Oh, kakaknya gitu. benar. Biasanya nggak bodor terus. Iya, Ya. Ustadz. Masya Allah. Jangan disebut, nanti masuk lagi. Bahaya. Ini Jangan. ini masih Jawa Barat Siap, ini. siap. Aduh, mesti hati-hati nih mulutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pi, bacain Pi. Yang nomor 5. Pertanyaan untuk siapa ini Pak Ustadz? Nah, untuk Dian Cepluk. Mas Dian, pernahkah diikuti makhluk yang pernah masuk saat liputan? Nah, Sering. Taunya dari mana Mas? Menarik ini. Sering. contohnya makhluk apa yang pernah mengikuti Mas Dian? Yang jelas kadang saya itu cuek. Itu yang saya ingat. Itu waktu di Garut. Garut. Garut ada makhluk apa di Garut? Di Garut itu Ular. kayak kakak-kakak tua gitu, bawa tongkat. Bang Didi yang tahu. Saya gelibat. Ada apa Mas Dian? Ini ada sesuatu. JW. Gitu. JW. Itu mah Dewi Sesa bukan? Kayaknya sih. Wah. Iya. Itu waktu itu Pi, memang kita sengaja manggil dia si Aki. Cuman Iya. disuruh masuk ke dia, entah apa namanya, ada sesuatu yang bikin Jawi Sese itu nggak mau masuk ke dia. Kenapa itu Pak Ustadz? Ini juga nggak tahu. Masya Allah. Mungkin dia pengen dimasukkan secara manual. Cuman pada waktu itu kan nggak secara manual. Dipanggil Pak Ustadz. Nah, si Aki pengennya masuk secara langsung. Makanya dia merasa dihantui sama sosok itu. Wah, Iya. Kayaknya sih begitu itu. Kan waktu Semua itu dari Abah sebenarnya. udah ada di sana. Salah-salah guru ngaji. Iya. Salahnya kenapa itu? Hah? Ya nggak salah sih sebenarnya. Lah terus Ya. Tadi kata salah Mengharap kehadiran JW. sesuatu gitu. iya, tapi itu kan biar klop pada waktu itu. Ya, sinkron bener, maksudnya ya. Iya, biar klop. Karena memang waktu itu kita menanti kehadiran atau pertemuan antara dengan Jaya Wisesa. Kita pengen temuinnya di Garut. Pertemuannya maksudnya. Iya, cuman kayaknya juga si JW ini masih antara iya tidak gitu. Waktu itu memang sama si aneh bilang panggil itu Abang Yu panggil. Yu punya abang. Yu punya abang panggil biar kita bisa berdialog gitu. Iya. Ternyata ketemunya di mana ya waktu itu ya? Di Banyuwangi. Banyuwangi, di Kita Cungking. datengin ya. Cungking. Karena Samping itu kadang-kadang juga waktu perjalanan mau ke liputan itu kadang-kadang saya suka ngantuk banget tuh, nggak kayak biasanya kalau mau liputan seger banget. Iya emang. Kadang ngantuk, terus Emang nggak bisa kadang diem. nggak inget apa-apa, udah di dalam mobil tahu-tahu udah bangun gitu. Udah sampai ke liputan itu kayaknya ada sesuatu juga sih ada sesuatu Iya. juga ya. yang ngikutin gitu, yang mungkin mencoba masuk, karena saya juga semuanya tergantung dari Abah ya, buka tutup gitu. Iya. maksudnya. Karena memang kan kadang apa ya, untuk satu lokasi Anda mikirnya makhluk-makhluk di situ adanya ini. Ada beberapa gitu ya. Ustadz. Ini siapa yang cocok mediator gitu kan. Anda kadang kalau ada yang pas makhluk nih sama Dian, Anda langsung ngomong, "Yan, untuk di lokasi itu ente siap nggak jadi mediator?" Oh, di konfirmasi dulu. Iya siap gitu. Jadi dia pas begitu menuju lokasi mungkin tersuges. Tuk. Ada dukungan dari dirinya Iya. sendiri Pak Ustadz. Tapi kalau mendadak enggak aman.
Jadi kalau di lokasi langsung, Yan sini, ente jadi mediator. Baru dia kaget. Lah, saya. Biasanya ada pemberitahuan dulu Iya, maksudnya. makanya kadang seperti itu. Ada memang ngasih taunya itu sebelum menuju lokasi, kadang juga pas di lokasi. Masya Allah. Melihat suasana. Ya, Tapi kalau makhluk misalnya habis di medium nih, taruhlah ada beberapa makhluk kan yang perempuan masuk ke ente. Begitu selesai liputan, dia ngikutin misalnya ke rumah, itu makhluk itu pernah ada kejadian nggak? Kalau di luar liputan sih, alhamdulillah Alhamdulillah. nggak pernah apa. Nggak pernah ya? Karena saya juga menurut sama abah, sambil dari ilmu perlindungan itu. Doa-doanya ya dibaca. Doanya. Alhamdulillah, ya yang penting itu. Kalau Sadi sendiri ada nggak di pengalaman di habis di medium, habis selesai kita liputan, wah diudak-udak atau dibawa atau di apa dibayang-bayangi lah Dulu ada. dulu. Lokasi Waktu di di mana TV itu? swasta. Di Pitung. Oh Pitung. Oh sosok yang masuk ke badan ente waktu itu? Iya, si Gibrik. Oh namanya Gibrik. Iya, si Gibrik. Keren ya namanya Gibrik. Nyentrik namanya. Levi Gibrik. Oh nggak Masuk, cocok. nggak cocok, Kak. Nggak cocok. Levi Gibrik. Tuntasnya pas liputan di Cikampek. Cikampek di lokasi mana itu? Yang kampung apa? Yang dari penonton ngasih itu loh. Yang kuburan itu, yang kuburan. Kuburan Betawi itu. Nah, si Gibrik tuh masuk. Masuk lagi Gibrik. Tapi ya? bukan ke Sadi, ke yang Oh, mediator lain. Masuk ke mediator lain. Seakan dia pulang. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Bisa begitu. Nyongkos sih kan? Makanya. Katanya di situ makamnya si Pitung. Oh gitu. Cikampek. Karena dia yang Kampung jaga Masya Allah. Betawi. Kampung Betawi. kampung Betawi. Ya Allah alam. Allah alam bisawab. Kalau Versinya dia itu katanya dulu. bisa. Alhamdulillah ya. Jadi memang nggak ada efek samping atau makhluk-makhluk ikut ke ini ya. Ke Nggak ada. rumah. Selebihnya sih kerja normal biasa. Normal. ya. Di kantor Alhamdulillah. pulang paling terakhir, pulang malam sendiri ngunci pintu. Enggak, alhamdulillah. Enggak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting itu selalu membaca doa Doa-doa perlindungan. perlindungan. Gitu. Insya Allah selalu terlindungi. Pertanyaan selanjutnya untuk Sadi. Nah, ini masalah KJRT. Ini kan terkenal nih. Masya Allah. Udah dikenal orang kalau KJRT itu senantiasa masuk ke tubuh Sadi. Sadi. Suruh jauh-jauh, suruh jauh-jauh. Kita akan tanya tentang KJRT. Menarik nih. Jauh-jauh, jauh-jauh, jauh-jauh. Oke, gini pertanyaannya. KJRT kan sering nih masuk ke tubuh Sadi. Nah, bagaimana tanggapan Sadi? Karena kan waktu itu KJRT masuk tanpa diduga. Dan pernahkah sosok KJRT itu mendatangi Sadi melalui mimpi-mimpi? Nah, ini penting. Monggo dijawab. dijawab. Awal KJRT Itu waktu itu di Kerawang nih. di Kerawang. Rawang. Itu kita mulai liputan di makam Nyi Ronggeng. Nah, Nyeronggeng, betul. Bukan mulai curiga sih, kayak ngerasa ada bukan so tahu atau gimana. Kok kayak waktu pas dari rumah Kang siapa ya? Yang kita di base camp dulu tuh di lapangan yang bola. ngopi-ngopi, Tiba-tiba Rijik naro termos. Padahal itu termos rapi, naro di belakang. Itu mental. Termosnya tutupnya. Sama termos-termosnya. Masya Allah. Yang ngelihat saya, Herman, sama Rijik. Terbang termosnya. Padahal jatuh ke tanah. Dalamannya pecah semua. Jadi nggak jadi ngopi. Itu buat ngopi tadi di lokasi liputan kan. Insya Allah. Masya Allah. Nah Herman nyeletuk. Bang, kok kayak ada sosok kakek-kakek. Ente sembarangan ngomong. Nggak ada apa-apaan. Oh, Herman sempat ngomong gitu. Herman sempat nyeletuk tuh. Udah, kita berangkat liputan. Ya udah pas di lokasi liputan, pas yang dimasukin penunggu di situ ya, Iya. itu nggak sadar udah. Oh iya, pertamanya kan penunggu di situ kok nggak salah itu. Pure itu nggak sadar, nggak tahu sama sekali. Ngomong-ngomong, habis itu langsung KJRT masuk. Masya Allah. Langsung hilang. Yang nebak kan Om Hendra, Iya, Pak. yang nebak. Gurunya nebak. Masya Allah. Awalnya yang nebak. Oh, pantesan. Ya Om Hendra ya, Om Hendra duluan yang nebak kalau nggak salah ya. Pas lihat di liputan itu. Masya Allah. Dia ngomong,
Terus sosok KJRT sendiri pernah nggak masuk dalam kehidupan Sadi, baik melalui mimpi atau ada orang yang kok mirip kakek-kakek nih KJRT atau bukan gitu? Pas mimpi maksudnya. Kalau mimpi lupa. Lupa, Kalau lupa berarti nggak inget. nggak inget. Nggak inget. Kayaknya pernah. Kayaknya Berarti pernah, belum inget. belum inget. Kayaknya, Kayaknya. Masya Allah. Masya Allah. Itu kalau nggak salah ya, sebelum berangkat liputan mau ke Banyuwangi. Ke Banyuwangi. Mm-mm. Itu cuman ngimpi ketemu orang tua tapi nggak ada mukanya, cuman baju serba putih. Cuman suaranya kayak suara Sadi sendiri. Bodor. Bodor. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Tapi mukanya nggak ada, nggak kelihatan. Nggak ada. Suaranya aja. Suaranya aja. Audionya aja. Sama pakaiannya serba putih. Begitu, Masya Allah. Masya Allah. Nah, kalau Dian sendiri nih, kapan pertama kali kemasukan Jaya Wisesa? Dan bagaimana kesannya setelah dimasuki oleh Jaya Wisesa? Monggo di Jawa. Waktu itu pertama kali masuk, namanya kayaknya bukan Jaya Wisesa, wah. Apa tuh namanya? Raja Wisesa. Raja Wisesa. Iya. Itu waktu liputan sama Abah bersama tim lain ya. Oh, Dolan Bengi. Iya, Dolan Bengi. Sama Dolan Bengi di sumur Padepokan atau apa? Pendopo. Pendopo ya. Kalau nggak Iya, salah Pendopo. namanya Sri Pendopo. Tanjung ya, kita Iya. mengungkap Sri Tanjung apa? Iya. Karena itu kan yang memang satu mitos besar legenda tentang cikal bakal Banyuwangi. Banyuwangi maksudnya. Sri Tanjung itu tiba-tiba kedatangan tamu, nah itu Rojo Wiseso Langsung Pak Ustadz ya. langsung. Tanpa diundang. Aneh juga nggak tahu tuh siapa dia, cuma dia mengaku dari Alas Purwo apa kok nggak salah itu, asalnya dari sana. Cuman nggak tahu sama sekali kalau itu memiliki keterkaitan erat dengan Joyodarmo. Masya Allah. Qadarullah. Tapi kesannya itu gimana pas kemasukan Jaya Wisesa tuh? Setelah kerasukan capek nggak itu? Sebab kan kayaknya kakek-kakek bongkok gitu. Iya, waktu itu Tongkat lagi. ingat saya lama juga ya kayaknya itu ya. Lama deh cerita itu. Kayaknya lemes juga itu. Lemes ya? Iya. Masya Allah. Capek Waktu ya? itu Mas siapa ya? Mas Anjar kayaknya. Hmm. Sama Mas Meris Hmm. sampai ikut-ikutan ini apa? Kayaknya lupa saya. Lupa ya? Iya, kayaknya ikut bantuin Nyadari? mijit atau apa gitu. Oh, waktu Iya. ente setelah sadar. Oh iya, kayaknya sih. Oh, pura-pura kali ente capek itu enggak? Biar mereka Biar mijitin. mijit. Masya Allah. Enggak ya? Enggak iya Pak. Besok kalau lagi ya. Aduh, Masya Allah. Buat Sadi sendiri nih, pernah nggak sih di saat jadi mediator itu hilang total panca indera gitu, jadi nggak tahu sama sekali. Lupa. Kalau Dian kan memang lebih banyak seperti itu dia, total nggak Total. merasakan. Kalau Sadi sendiri pernah nggak? Ini pas ikut SDG semuanya total, Total ya? dari si Bodas yang udah masuk ke Sadi, terus waktu di Lampung Oh si itu ya? Saka Panglima Sungkawa. Panglima Sungkawa, si Saman Samin. Oh, Oh, Sawangan. Sawangan Setu. Oh itu hilang Sekarang total. iya itu. hampir semua lokasi sekarang hilang total, termasuk yang di Makam Panjang, yang utusan Eyang Lawu, Oh, Makam Panjang. Oh, si ini Ratu Malang. ya Ratu Malang. Mm-mm. Mm-mm. Itu sampai 1 minggu badan sakit. Oke, monggo diminum. Vi, diminum Vi. Kalau mau tambah bilang ya. Bilang ya. Nanti ada cas. Bismillah. Syuh. Ambil sendiri. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pertanyaan terakhir nih. Pernahkah kalian berdua ini kerasukan di luar liputan SDG? Monggo dijawab. Kalau saya sendiri belum pernah. Alhamdulillah.
Bahkan jangan pernah. Gua bisa jangan ya. Jangan. Kalau Sandi Sering. sering. Wah. Kemasukan. Di luar liputan SDG. Ah, ah. Masya Allah. Sering. Di mana aja tuh biasa suka kerasukan? Dalam mobil. Disuruh tidur. Enggak dong. Kan di luar liputan. Dua liputan, Bang. Oh, masih dalam satu liputan gitu. Iya. Maksudnya gimana, Pak Ustadz? Di luar liputan. Jadi yang dimaksud Sandi ini begini, kita kan mau berangkat nih, mau ke lokasi liputan. Nah, dalam mobil kadang dia suka kemasukan. Oh, iya memang. Ini si KJRT. KJRT itu, Ustadz. Ah, kadang disuruh Hendra bercandain. Masya Allah. Om nggak tidur om no. Oh, Awal-awal gitu. tuh. Emang sang guru, Pak. Waktu awal-awal seperti itu, waktu Om belum aneh Om tahu. Lepi waktu belum ikut ya. aneh. Waktu yang sering tuh di Jogja. Oh ya, Jogja ya? Jogja tuh. Om, ente nggak ngantuk? Tidur. Ini yang dibilang, Pak Ustadz. Hendra. Si Hendra. Makanya itu anak- di belakang, duduk di belakang. Oh udah. Masuk, bener-bener tidur. Masya Ya sering, Anda juga dapat laporan. Akhirnya panggil waktu itu. Kan Anda nanya Pengakuan sama dosa itu. KJRT. RT, Anda bilang. Pak RT. Atau T, siapa ya? Istilahnya anak-anak SD yang suka maksain masuk di luar liputan. Masya Allah. Cerita dia. Dari apa aja, Pak Ustadz? Iya, dia cerita Masya ke Ane. Allah, kebongkar lah. sudah. Pertama, Hendra, kata dia. Masya Allah. Suruh godain Sadi, tidur. Ya, Aki masuk, kata dia gitu. Bener-bener itu, Bang. Terus yang kedua, Pur. Masya Allah, Mas Pur tuh. Iya. Sama juga itu. Didi. Sama. Om Didi. Masya Allah. Tiga tuh. Didi juga, Pak Ustadz? Iya, kalau dia Masya Allah. lagi bawa Didi bawa mobil, mungkin ngilangin ngantuknya Didi. Oh, mungkin. Nah. Biar iseng gitu. Iya, Pak. Om, nggak ngantuk, Om tidur. Sebab kalau dia tidur nih, Aki kan suka masuk. Masya Allah. Dulu sering satu mobil ya. Sering satu mobil sama Didi. Sekarang bisa. Alhamdulillah. Ya, ajis juga ya, Pak Ustadz. Bu, ajab apa Enggak, ini? maksudnya, Ente tahu nggak? Kadang tuh Aki itu suka nguji. ya iya itu dia. Jadi Pak Ustadz. di pura-pura ramal. Mana tangan ente? Kamu nu nanti begini ngeramal. Kalau kita percaya bahaya kan. Wah, bahaya, Pak Ustadz. Kalau kita percaya sama Aki, ya imannya mah segini. Segitu doang, itu punya iman. Masya Allah. Itu jadi ujian. Pernah apa? Apa itu? Mah dia ngajarin saya doa untuk menanam. Doa menanam. Iya. Itu di luar hutan tuh. Dia masuk. Iya. Di mana itu? Waktu Garut. itu di Garut. Di Garut ya. Garut. Iya. Iya, Garut belum aneh ingetin waktu itu. Oh. Kadang aneh lagi di bawah nih, lagi ngobrol sama siapa gitu, lagi diskusi. Tadi ada di atas sama anak-anak semuanya, Herman. Disuruh masuk. Masya Allah. Ya namanya KJRT mah senang-senang aja dia. Apa Dia yang langsung banyak teman, Pak Ustadz? iya, udah ngeledek semua. Herman yang pernah disentil. Iya. Ada tahu itu nonton. Tahu ya? Iya, seperti itu. Tapi kalau di luar kumpul SDG atau liputan SDG pernah juga di kantor misalnya atau lagi main ke rumah saudara gitu. Atau ke rumah teman. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Enggak ya? Jadi memang masuknya itu di saat kebersamaan dengan SDG aja berarti ya? Ya. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Cuman awal-awal banyak yang nguji aja. Apa? Yang nguji. Oh, nguji. Nguji lewat Instagram, lewat WA. Apa tuh ngujinya kayak gimana? Ya bilang, Bang Sadi tolong panggil KJ Masya Allah. Dedet, tolong kasih tahu saya ini kenapa. Masya Allah. Ini nih Pak Ustadz, ini nih. Ini nggak boleh. Saya bilang. Hindari nih Pak Ustadz. Sahabat siar nggak boleh Ya Allah. seperti itu. Makanya langsung saya bilang, ente lebih percaya sama jin daripada Allah. Aneh sendiri aja yang sering dimasukin KJRT, aneh nggak percaya. Masya Allah. Itu. Ini harus diwaspadai sahabat Waspada, siar. sama Pak Ustadz boleh kasih. Apa, Ya, Ki? kita senang sama makhluk, senang ini boleh, cuma jangan berlebihan. Undung. Ada aturannya. Ada aturan, ada rambu-rambunya. Pak Ada Ustadz, ya? rambu-rambunya Allah. gitu loh. Jadi kita untuk hal-hal tertentu memang kita nggak boleh untuk bertanya, minta pertolongan atau apalah itu tentang kesulitan hidup kita kepada mereka makhluk-makhluk jin. Karena khawatirnya gitu dia menjadi ujian terbesar buat dalam hidup kita gitu. Ya loh. Allah. Sampai ada yang mau ngasih mobil Tuh, Masya Allah. Masya Allah. buat panggil KJRT ke sana. mobil-mobilan atau mobil Mobil beneran. beneran. Masya Allah. Suruh berangkat sendiri tanpa sepengetahuan Pak Ustadz. Kok kenapa nggak ke Ane? Boleh nih. Kenapa nggak ke Ane? Masya Allah.
Oh jadi ente pernah pengen dikasih mobil Iya. asal manggil KJRT gitu? Tanpa nonton Pak Ustadz harus berangkat ke sana. Karena tahu kali ada pasti nggak ngizinin. Itu antara bisa jadi antara buat ngetes juga atau gimana? Nah, Ujian iya. ya kak? Ujian yang jelas semua itu Allah. ujian. Makanya di sini dunia kita agak sedikit berbeda, harus diwaspadai, jangan sampai kita tergelincir oleh hal-hal seperti itu. Apalagi cuman diiming-imingin masalah dunia Ya Allah. kecil dunia itu. Iya. Dibanding dengan iman, dengan akidah, dengan keyakinan kita, itu kecil nggak ada seperberapa aja. Maka ini menjadi pelajaran buat kita semua nih sahabat-sahabat SDG. Senang, cinta, suka dengan sosok KJRT itu boleh-boleh saja. Cuman jangan sampai rasa senang kita itu melanggar aturan-aturan agama. Seperti minta Ya pertolongan, Allah. minta kesembuhan, Alhamdulillah. atau minta apa gitu KJRT agak bantu kita dalam masalah perdagangan, dalam masalah rizki, dalam masalah apapun, apalagi ramal meramal. Memang KJRT itu jago ramal gitu. Jago Ustaz ya? Jago. Jadi informasi tentang ramal itu bagus. Tapi bahaya juga. Bahaya itu Nggak nggak boleh boleh, itu. nggak boleh. Mungkin aneh boleh kata salah satu kelemahannya itu. Suka nebak-nebak gitu. Nebak-nebak. Cuman Berarti- makanya kan dia pakai bahasa sekarang Akimah nebak. Nebak doang. Iya. Karena udah sering ngasih tahu nggak boleh Ki. Masya Allah. Kalau untuk pengetahuan dia doang sih no problem, terserah. Cuman begitu disebut kepada manusia bahaya. Apalagi bagi manusia yang mempercayai. Memang sangat bahaya itu Mas. Berarti dia mencuri berita itu. Iya, jadi informasi di alam jin itu sangat kuat. Entah masalah politik, entah masalah ke depannya nih bangsa jin punya strategi apa terhadap satu keluarga, terhadap satu orang, terhadap apa-apa, itu mereka lebih cepat mencari Ada informasi. kabar duluan gitu Mas. Iya, mereka lebih dulu mendapatkan kabar itu. Jadi informasi di bangsa jin itu sangat cepat. Jadi makanya orang mudah terpercaya Mudah dengan terpercaya. sosok ini satu. Dan Menarik ya Pak Ustadz, banyak yang tergelincir. Kita punya saudara, kita punya sahabat-sahabat ke situ Pak Ustadz. nah itulah. Ya Allah, ada pelurusan apa itu Pak Ustadz selain dengan perkuat akidah dan syariat Pak Ustadz? Ada Ilmu. Masya Allah. Karena ilmu itu bisa sebagai cahaya. Cahaya, Alhamdulillah. Bisa menjadi penerang mana yang betul, mana yang salah. Kalau kita nggak tahu ilmu, main tabrak aja. Masya Allah. Mau salah mau bener, dia nggak tahu. Tabrak. Makanya ilmu itu betul-betul bisa menjadi cahaya buat kita. Masya Allah. Ini jalan ke kanan, ke kiri atau lurus. Nah, karena ilmu. Sesuatu itu baik, buruk atau biasa-biasa saja karena ilmu. Pengetahuan Ilmu Ustadz ya? dia. Alhamdulillah. Makanya orang yang nggak memiliki ilmu tuh ibarat dia tidak memiliki cahaya. Ya Itu bisa bayangin. Kita jalan nih di alam terbuka tanpa ada cahaya. Di depan kita nggak tahu apa jurang kah atau sungai kah. Kita nggak tahu. Main jalan aja tak tahu masuk ke dalam jurang. Jurang atau Itu berapa banyak yang Ya Allah. minta ke kuburan, minta ke gunung, minta ke laut. Karena dia nggak memiliki ilmu. ilmu Pak Ustadz ya? Itu. Jadi dibisikin sama jin ya. Dibikin macam jin, dia akhirnya percaya. Akhirnya udah ngikutin, akhirnya terjerumus. Seperti orang berjalan di gelapnya malam. Nggak ada lampu, Nggak ada lampu. cahaya, nggak ada penunjuk jalan Iya. jadinya. Masya Allah. Jadi dia nggak tahu arah mana tujuan, nggak tahu. Makanya Nah. banyak yang pada minta ke Ratu Kidul gitu. Apalagi itu sudah terjadi ratusan bahkan ribuan tahun. Kidul, orang Kidul Jogja. Iya Mas. Iya. Ya, Mas. Iya. Iya. Tapi Mas Dian enggak kan? Enggak ke kayak Kidul mancing gitu enggak minta ke Kidul. Mancing doang, mancing. Allah. Mancing iya Mas. Mancing iya. Alhamdulillah. Ya itulah hikmah yang kita harus bisa ini. Istilahnya ya kalian juga berdua nih Dian sama Sadi ketika jadi seorang mediator juga harus ngelihat orang yang mencoba masukin, nggak sembarangan orang juga. Ya mereka harus paham dan yang terpenting memiliki tujuan-tujuan baik. Iya. Gitu. Kita mengadakan apa namanya mediumisasi itu kan untuk sedikit banyak itu mengorek tentang strategi mereka terhadap manusia. Begitu. Yang mudah-mudahan dengan informasi yang kita dapat itu bisa kita saring dan kita bisa ambil hikmah dan pelajaran. Oh ternyata makhluk itu seperti ini. Makhluk jin itu seperti ini. Sebenarnya tipu daya mereka itu seperti ini. Disitulah kita bisa ambil suatu pelajaran. Jadi bukan sekedar tayangan SDG ini bukan sekedar tayangan hiburan.
mudah-mudahan bisa menjadi sebuah sarana edukasi. Banyak manfaat yang diambil. Yang penting kita pakai akal dan pakai hati dalam melihatnya, sehingga sisi-sisi baiknya itu bisa kita yang diambil, Ustaz. yang diambil, bisa kita tangkap sisi-sisi positifnya gitu loh. Kalau tayangan semua itu memang ada min plus. Ya, memang, Wajar iya, seperti wajar, itu. Ada kesalahan, ada kekurangan, itu wajar. Manusia. Yang jelas kita berusaha untuk selalu mengurangi kekurangan kita, Insyaallah, selalu insyaallah. mengganti kesalahan Amin, kita ya Allah. seperti itu. Dan mudah-mudahan akan terus berkembang ini tayangan Syiar Amin, ya dalam Allah. gelap. Amin. Terutama dukungan dari Dian dan juga Sadi sebagai mediator inti Alhamdulillah. Jaya Wisesa Joyo Wisiso, dan Joyo Darmo. Joyo Darmo. Kan ini ide siapa yang manggil dia ini? Enggak, jadi Tim kreatifnya siapa? Tim kreatifnya ini? Bang Hendra. Ini sengaja tim kreatifnya, masya Allah. Ah, ini juga baru. Bang Hendra itu aja besok. Hah? Bang Hendra. Kayaknya sih itu. Bisa begini. Om Hendra nih yang manggil. Masya Allah. Tadi siang di WA, Eh, Bang Sadi ke rumah Syiar. Ada tamu katanya. Oh gitu ya? Ada dia. Nanti kapan-kapan tambah satu lah Dewi Angin-Angin. berkumpul lah. Iya. Jadi acara ini maksud. Belum ada mediator perempuannya. Hah? Belum ada mediator perempuan. Belum ada. Dewi Jadi Angin. ada acara. Nanti Asta Dewa juga minta datang. minta diundang. Ustaz. Ada juga mau diundang begitu maksud. Masya Allah, itu guyon aja lu. Aduh, nggak bodor terus, bismillah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ada juga Amin, sih ya yang Allah. nanya kenapa namanya pakai Pamungkas. Dan ternyata, Saya fans berat Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas ya, Ini baru tahu. legenda Persija. Fans berat. Ani kira nama asli Pamungkas. Bukan, fans berat. Masya Allah. Ketika dia pensiun, saya pun pensiun jadi supporter. Nggak boleh. Persija kok jadi Persija. Nggak boleh dong, Bang. Ini kenapa bahas bola ini? Ini acara bola kan? Gak modal dikit. Ya nggak? Biar nggak kaku, kayak kaku banget ya. Iya. Ente apa bolanya? Ceplok, Abi. Jogja apa Jogja? Enggak ada apa. Sleman. Hah? Saya nggak suka bola. Nggak suka bola, ente sukanya bonsai sih. Iya. Beda. Masya Allah, bagus. Ya buat hiburan olahraga aja kalau hal seperti itu. Kita mencintai klub daerah kita masing-masing boleh. Tetapi jangan sampai menimbulkan perselisihan. Ya kan, apalagi sampai berlebihan. berkelahi antara Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah gara-gara bola itu Pak, sayang. bolanya satu sih, Pak Ustaz. Iya, Coba Cuk. kalau dibilang satu-satu, nggak ada yang berantem, nggak berebutan, Inggris, Itali. nggak main. Inggris, Itali. Itu mah anak aneh yang begini. Biar nggak berantem dikasih 2 bola. Seorang 1, nggak berantem. Ini jadi bahas bola. Iya gimana? Intinya kan itu kita memajukan olahraga, memberikan contoh olahraga yang safety, olahraga yang memang apa ya, sportif, damai. Jangan memberikan contoh ke generasi muda sebagai sarana olahraga atau sebagai ajang berkelahi, perselisihan. Iya, nggak boleh seperti itu. Karena bukan di situ moto dari PSSI. Kok jadi ke situ? Jadi olahraga masalah. Tapi penting juga sih olahraga. Hah? Iya, kalau olahraga memang penting. Ada peribahasa apa disebut itu? Di dalam tubuh yang sehat, apa itu? Jiwa yang kuat. Apa namanya? Lupa deh. Bahasa Latinnya corpore sano. Corpore sano. Apa itu? Hah? Mensana corpore sano. Italiano. Ente ke sana, saya ke sono. Iya. Jadi di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang sehat. Itu Jiwa yang konsep mereka. Konsep Islam tidak seperti itu. Beda Pak Ustaz ya, harus Iya. diperbedakan. Islam itu mendahulukan jiwa. Di dalam jiwa yang sehat baru akan membawa fisik yang sehat. Contohnya COVID nih. COVID Pak Ustaz ini Iya. nggak habis-habis. Banyaknya COVID itu karena jiwa kita selalu terteror. Jadi begitu kita memikirkan berat, kita dianggap positif COVID, langsung kita mikir.
Nah dari situ langsung jantung berdebar-debar. Nggak boleh tuh Pak Ustadz. Kerja jantung jadi cepat, akhirnya timbullah sesak napas. Itu akibat dari olah pikir kita. Mindset, Pak. Mindset kita. Coba kita jalani dengan tenang, dengan semu sabar, optimis, dijaga makan, minum, metabolisme badan. Insya Allah bukan sesuatu yang Mematikan. mematikan. Bahaya. Terlalu tertanam asma Allah. Nah itu karena kita pikirannya udah kalut duluan, udah stres duluan. Iya. Akhirnya penyakit itu terus berkembang, gitu. Makanya kita harus jaga kebersihan hati, kebersihan jiwa. Kesehatan hati, kesehatan jiwa. Karena kalau hati sudah sehat, insya Allah Fisik juga kuat. kuat. Alhamdulillah. Kuatnya dari mana? Dari segi kebaikan. Baikkan, Masya Allah. Gitu. Oke? Siap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ini tamu-tamu saya telah datang ke studio. Dian Cepluk yang sudah jauh-jauh dari Yogyakarta. Alhamdulillah. Memberikan penjelasan ke kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Iya. Yang jelas pesan saya tetaplah berada di barisan perjuangan. Terus kita berikan warna yang indah dalam kehidupan ini dan sinari gelapnya malam dengan siar yang penuh kedamaian. Iya, begitu ya. Amin. Oke, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Insya Allah kita akan terus berjuang dalam wadah syiar dalam gelap. Oke, sahabat syiar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ujung dari acara kita. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam program-program selanjutnya dengan tamu-tamu saya yang spesial. Alhamdulillah. Nah, yang kedepannya kita akan mengundang beberapa tamu-tamu pilihan yang mudah-mudahan dengannya bisa memberikan satu pelajaran edukasi kepada kita semua tentang apa, Pi? Talkshow. Tentang talkshow. Tentang berbagai persoalan yang mungkin menjadi pertanyaan atau menjadi sesuatu yang perlu kita ketahui. Ya, Pi. Ya. Yang mudah-mudahan dengan itu akan menambah ilmu kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan dan perlindungannya kepada kita semua. Amin ya Allah. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di syiar dalam gelap. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.